Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan sahabatnya, tabi'in dan seterusnya, seluruh pemanjur ajaran al-Islam. Hadirin atau jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah ini kita bisa kumpul dengan anak-anak kita. Jadi mohon maaf ibu-ibu terpaksa memang di teras karena terkait pada sholat itu tidak ada ibu-ibu berada di depan jamaah laki-laki. Sehingga mohon maaf karena saatnya seperti itu saya lakukan. Jadi kemarin saya sampaikan kepada panitia, kalau ibu-ibu di dalam, saya setelah jam 3 bangun, ibu-ibu mengapa di depan saya? Oh ya, salah. Ini pengakuan salah saya. Akhirnya saya maafkan karena kita sadar untuk itu. Kemudian saya juga mohon maaf BKM karena keterbatasan tempat dan keterbatasan fasilitas yang ada. Nanti semuanya kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita Ariful Mahari. Dan kemudian bagaimana janji saya kemarin sore, insya Allah semuanya dapat sarapan pagi. Alhamdulillah. Ya, kalau masih ada perbedaan casingnya, ini saya sampaikan, saya jujur ya. Kalau ada perbedaan casingnya, yang dimakan sama, tapi casingnya beda. Karena terus terang penyampaian kepastian penyelenggaraan ini lebih dahulu dengan ibu-ibu yang menyediakan takjil atau menyediakan snack pada subuh. Jadi ibu-ibu sudah memesan apa yang harus disajikan pada Ahad pagi ini. Kemudian panitia menyampaikan kepastian waktu. Ya, jadi nanti kok saya pakai wadahnya ini tidak ada soalan. Ya, saya sebagai DKM minta maaf. Tetapi itu bukan semata-mata dari DKM, tetapi juga semata-mata dari adik semua. Karena waktunya seharusnya kan Ahad kemarin, akhirnya mundur, tidak ada soalan. Jadi masjid ini terbuka untuk saling mengisi, saling minta maaf ketika ada kesalahan-kesalahan seperti itu, tidak ada salah. Dan sekali lagi saya katakan bahwa di sini merupakan mimbar kampus juga, artinya kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, kemerdekaan untuk itu karena ini termasuk juga tempat pendidikan. Masjid itu tempat pendidikan, sehingga kalau masjid tidak ada kemerdekaan berpendapat, terutama pendapat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah disampaikan, maka masjid itu sudah kehilangan nafasnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz semalam, bahwa kepentingan daripada mabit ini adalah mengisi konsumsi rohani. Jadi yang disampaikan di sini kadang-kadang tidak sesuai atau bahkan terserang mungkin sering Pak Khotib itu juga sampai kadang-kadang saking mesnya sama gemesnya sama situasi gebrak meja. Ya,
Mereka, saya sebagai DKM ya nggak apa-apa, karena sakit gemesnya terhadap dosa. Dan itu karena tidak sesuai, terjadi ketidaksesuaian antara syar'i yang ada dengan boleh disampaikan seperti itu. Jadi alhamdulillah, minta maaf ke Pak Altomi. Pak Altomi sakit jantungnya gimana? Enggak, Pak Altomi. Jadi Pak Altomi yang belajar kemarin. Ya, di sini Pak Altomi. Ini saya kenalkan juga itu Pak Ismail yang pakai apa? Pakai surban putih, dan kemudian yang sebelah kiri saya adalah Pak Rifai, dari Pak Haji Rifai, dan kemudian ini ada Pak Yayat, ada Pak Warnoko, dan kemudian ada Pak Nugroho. Tadi Pak Pilot sudah saya kenalkan. Di sini pilot pun yang masih aktif ya, yang terkenal kadang-kadang pilot itu apa? Kalau bahasa Sundanya Jumihin begitu, tapi pilot ini adalah pilot yang ahli. Jadi prestasinya juga sampai seperti ini. Jadi saya katakan bahwa ketika profesional dan kemudian dia aktif di masjid, memegang teguh tali sama Allah dan silaturahim pada manusia, insya Allah aman-aman saja. Ya, yakin itu ya. Nah, ini yang saya sampaikan. Masjid ini adalah mimbar yang terbuka untuk menyampaikan kebenaran, dan kemudian kita isi dengan baik. Silakan kalau selain waktu ada kepentingan ya boleh. Sebenarnya ini juga Pak Sugeng pembina dan pembina yang lain saya belum namanya, yang kenal kemarin Pak Sugeng. Pak Sugeng sudah bekerja 25 tahun dan masih membina, dan karirnya juga tidak berhenti. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita dengarkan bersama sampai suruh nanti, dan kemudian suruh 2 rakaat, dan kemudian kita baru ibadah. Saya tidak ada lagi subuh kita kerjakan kalau asar rumah. Jadi ini adalah asalnya Masjid Hakim untuk mengikuti ini. Ya, konsumsinya apa? Kalau kita menjaga konsumsi, kita jaga konsumsi. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita kesempatan ini, dan kami masih terbuka untuk kegiatan daripada adik sekalian. Generasi muda yang jauh di bawah kita semuanya. Di sini 60 ke atas ya, jadi kalau saya baru 27. Pak Ismail sudah 30, sudah 76. Kemudian Pak Warnoko juga sudah 76. Pak Rifai sekitar 75. Pak Altomi sudah 70-an. Kalau Pak Pilot belum ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita yakin dengan Islam, kita berbangga diri dengan Islam, kita wujudkan bahwa kita dapat bekerja dengan baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senatnya mana? Namanya ketua apa? Sini. Ada? Bisa ke depan sini 2 orang. Yang ketua, bantu saya nanti satu. Angkat dalam maju dulu siapa ininya? Ketua panitia siapa?
Dua. Ya, maju. 2 orang. Atau yang di mana ketua panitia? Ya, 2. Ayo deh, maju deh. Sini. Yang angkatan tadi. Oh, handphone ya. Siap. Sama satu minta operator ini taruh di belakang, nanti di mobil aja biar kelihatan yang ngantuk di pot di syuting ini. Antum sini. Antum nyiapin instrumen kalau belum ada saya cuman di handphone yang ini ya. Saya nyari yang instrumen doa hadat awi buat muhasabah. Di download dulu sekitar 6 menit ya. Terus ini minta tolong operator taruh tengah. Siapa aja lah. Antum aja yang ya bisa. Belakang boleh nanti di mobil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di kuitan. Yang jawab salam mudah-mudahan lunas hutang. Daun salam di Matraman. Lagi ribut. Mudah-mudahan yang jawab salam jadi anak yang beriman. Kuntilanak dibedakin. Seram. Kuntilanak dibedakin cakep. Ya, kuntilanak dibedakin. Serem. Kuntilanak sepeda. Cakep. Mundur ke belakang kecebur sumur. Hati-hati memandang pak pilotnya. Nanti malam susah tidur. Mimpi buruk naik pesawat. Ya. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para asatid, para hujat, Ketua DKM Bapak Haji Fakhrudin SHMH, para asatid, para hujat, pengurus Al-Hakim, hadirin anak-anak mahasiswa. Saya punya anak umur kalian, besok wisuda di Jogja. Anak kedua saya SMA, hafal 5 juz, juara pencak silat Jawa Bali. Ya. Ini kemarin mau minta izin ikut SMA. Apa-apaan? Oh, itu ternyata yang bareng. Jadi kalau Abi masuk di Dewan Ceramah, saya nanti yang masuk di Dewan MMA. Karena saya cowok yang dulu, kecil. Yang ketiga masih masuk SD. Jadi di hadapan anak kita semua. Oke. Saya materinya sebenarnya nanti dibuka lagi. Yang saya baca tafsirnya seperti bapak-bapak. Ini saya langsung surat Az-Zumar dari ayat 7, 8, 9. Nanti langsung saya ini substansinya. Saya punya jurus yang ini Mas Bang, saya mau belajar saya kuliah. Ya. Nanti ini Ustaz pakai ini ya. Jadi adik-adik orang sukses itu saya punya kunci 7 usus. Ya, boleh ikuti kameramennya di mobil kanan ya. Ya, yang baik. Ayo ikuti tangannya diangkat dulu. Yuk. Akhirannya us semua. Ya. Pagi ada surat aja lagi. Tapi pilot yang bapak-bapak biar kita kameranya ada semua. Ada anak-anak. Yang mahasiswa tetap Pak ini ya, yang mahasiswa tetap dari kelihatan bahwa kelihatan mahasiswa berdebat gitu. Ya, oke, ya di kameranya tetap. Ya ikuti, hati tulus, pikiran fokus, ngaji serius, kuliah serius, belajar serius, hasilnya bagus, banyak bos, pasangannya bolos, saya wadus, salah bapak sedih Pak, salah Pak, ya, nanti itu mahasiswa Pak, ini jadi setengah nanti.
Panji, ulangi, kompak, semangat, ya. Kameranya diputerin, yang kameramen latihan, ya. Ayo, hati tulus. Hati lurus. Pikiran fokus. Pikiran fokus. Belajar serius. Belajar serius. Hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Banyak mulus. Banyak mulus. Pasangannya mulus. Pasangan mulus. Nanti ya, bonusnya Janatul Firdaus. Saya kasih contoh fokus dan serius. Orang sepintar apapun, tanya Bang Pilot. Orang sebanyak kayak apapun kalau nggak fokus nggak serius bakalan gagal. Saya kan, antum berdiri teman-teman. Coba saya kasih pertanyaan, jawabannya harus salah. Setiap jawaban salah, itu saya kasih hadiah hari ini. Tadi saya buka ini. Ya, oke, ini cepat harus fokus dulu. Salah, contoh, misalnya, contoh matahari terbit dari salah ya, berarti dari selatan, kalau salah. Oke, kalau pagi sarapan makan? Ya. Oke, kalau minum pakai? Oke. Kalau musik doa ya? Ya, doa. Kampus biasanya naik apa? Ya, sudah, oke. Oke. Ini pakai apa namanya kepala ini? Ya, oke. Terus ini apa warna rambutnya? Putih. Oke. Udah dapat tadinya berapa? Ya, balik. Jawaban yang salah, ya, padahal yang salah karena teman itu tetap Oke, fokus dan serius. Oke, jadi fokuskan tadi butuh 7 us. Ulangi, ayo, kompak, semangat, ayo, hati, pikiran, belajar, bonusnya Janatul Firdaus. Fokus lagi. Siapakah Tuhanmu yang esa? Allah. Siapakah yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bukit? Allah. Siapa yang menyiptakan duit? Allah. Fokus. Siapakah yang menciptakan hujan? Allah. Siapa yang menciptakan awan? Allah. Siapa yang bikin bakwan? Malu. Orang tua ya, tukang warteg. Jadi ini 7 brand saya. Ini sudah saya patenkan. Ustaz Indonesia yang punya 7 us saya doang. Nah, jadi kalau 7 us ya. Oke, ada yang hafal 7 us? Dapat cari lagi Mas. Ya, ayo, antum 7 lagi. Ngadep sono, masuk kamera. Ya. Siapa namanya? Enggak apa-apa. Kalau salah nanti tahu. Ya, ngadep sono. Ya, 7. Ya, oke. Yang mahasiswa juga mendengarkan. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, biar kegandengannya kelihatan. Ya, 7. Ya. Hati.
Yang pertama surat As-Sajdah. Surat apa? As-Sajdah. Juz berapa? Ya, surat keberapa? Ada di mana? Ada satu. Terus yang kedua Al-Mulk. Juz berapa? Ya. Terus surat Al-Isra. Terus surat Az-Zumar. Ini 4 surat yang senantiasa dibaca Rasulullah sebelum tidur. Nah, jadi itu durasinya kalau saya baca 1 jam. Karena yang As-Sajdah 30 ayat 3 ruku, Al-Mulk 30 ayat 2 ruku, Al-Zumar 75 ayat 8 ruku, Al-Isra itu 110 12 ruku. Ya. Jadi yang pertama diterangkan in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Ini ayat ini menjelaskan perkataan Nabi Musa yang diulang oleh Rasulullah Al-Quran. Jika kalian kufur, kalian brengsek, kuranggar, nggak sholat, nggak ibadah, nggak tilawah, maka fa innallaha ghaniyyun. Allah Maha Kaya. Dalam hadis disebutkan ya ibadi anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnukum. Seandainya seluruh jagat raya semenjak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, brengsek semua, kafir semua, masjid dirubuhin, musola dihancurin, Al-Quran dibakar, mukenanya dibuang, gak ada yang sholat, gak ada yang ibadah, maka tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Enggak ngaruh apa? Enggak ngefek. Jadi kufurnya seluruh umat manusia, apalagi cuma satu kampus, apalagi cuma satu Indonesia, apalagi cuma satu Asia, bahkan seluruh jagat raya itu kufur semua, tidak beriman semua, fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Allah Maha Kaya dan tidak butuh kita semua. Artinya apa? Ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah, ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Betul? Betul. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk 1 kali, selamat pagi. Belum kompak, selamat pagi. Kalau siang 2 kali, selamat siang. Sore 3 kali, sore 3 kali. Kalau malam jangan tepuk, berisik, ganggu orang tidur. Selamat pagi, sore, malam. Fokus. Malam jangan berisik, ganggu mak-mak tidur di belakang. Selamat pagi. Keluar pagi, siang, malam. Fokus. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Pagi, siang, malam. Ya, udah fokus. Oke. Jadi orang keimanan kita, ketaatan kita, ibadah kita bukan kepentingan Allah, bukan buat Allah, tapi faman tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Ibadah kita untuk kita, puasa kita untuk kita, tilawah kita untuk kita, bukan untuk Allah. Allah itu tidak butuh kalian, tapi kita yang butuh Allah. Jadi adik-adik, anak-anak, mahasiswa, ya kadang kalau bukan di kampus boleh bawa handphone ya, ya selama boleh juga. Iya, kalau scrolling handphone sejam 2 jam kayaknya terus banget. Giliran baca Quran 5 menit muapnya 5 kali. Ya betul. Kalau ya lagi scrolling TikTok, scrolling YouTube, caranya 2 jam terasa 2 menit. Giliran baca Quran 2 menit terasa 2 jam. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ini anak mahasiswa, malam nyabuk murad ta'allumi sa'atan. Siapa yang tidak mau capek-capek, susah-susah belajar, maka akan merasakan kehinaan, penyesalan seluruh hidupnya. Maka adik-adik, yang pertama, anak-anak harus semangat untuk thalabul ilmi. Ada pepatah mengatakan itu, yang pengen sukses dunia wajib
dengan ilmu. Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Yang pengen sukses akhirat juga dengan ilmu. Sukses dunia akhirat wajib dengan ilmu. Sukses dunia akhirat wajib dengan ilmu. Ya, sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Oke, saya kasih bis lagi. 3 orang boleh maju. 3 orang. 1, 2, 3. Yuk, 1, 2, 3. Resiko dulu di depan begitu. Sampai siapa duluan? Oke, ya. Oke, 4 boleh. Nah, antum tadi udah dapat. Nah, ini masalah listening skill, masalah ya. Kamu cuma ngitung sampai 10, 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru sampai 10 biru. Enggak ada yang salah. Cepat. Nanti yang nilai tariminya masih ada tentang biru. Oke. 1 biru, 2 biru, 3 biru. Enggak kepleset. Ayo. Kalau kepleset gugur. 1 biru, 2 biru, 3 biru. Kalau pakai mic. Ya, kalau dinilai kalau salah, kalau ada 5.000 berarti salah. Yuk. Yuk. Ya. Oke, mulai. 1 biru, 3 biru, 4 biru. Yuk. Gugur. Ya, yuk. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru. Nah, benar. Cuma nanti kecepatannya, speednya kalah apa enggak sama ini? Oke. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru. Apa artinya cepet kalau nggak berat? Oh, berarti juaranya ini. Ada satu lagi. Lebih cepat nggak benar. Tadi cepat tapi salah. Ini udah pelan salah. Ini pelan tapi benar. Ini cepat dan benar. Ya, sambil carinya. Ya, tolong dinilai 1 biru, 2 biru. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru. Satu lagi. Ini salah lagi. Kamu masih dulu di sini. Nanti kalau nggak ada yang lain berarti. 1 biru, 2 biru. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Mana yang boleh ini? Ya, satu lagi. Satu. Aduh, itu kalau dari istilah langsung diusir gitu. Satu. Apa namanya? Oh, Indra. Dari mana Indra? Ya, di sana gunung, di sini gunung. Tengah-tengahnya ada upil. Ini jamaah bingung, yang di belakang bingung. Yang penting berani. Amin. Ya, dapat hari ini juga. Satu doang dapat ya. Dapat ayam ya. Ya, oke. Jadi pertama, keimanan kita, ketaatan kita, kesolehan kita bukan kebutuhan Allah, bukan kepentingan Allah, tetapi akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kita baik, kita sholat, kita taat, itu bukan kebutuhan Allah. Allah tidak butuh kita. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Kalian, kita ini sangat butuh dengan Allah. Allah nggak butuh kita. Ini. Intashkuru yang lakum. Tapi kalau kalian lawan kata kufur itu apa? Syukur. Lawan kata tinggi
Lawan kata keluar. Ke dalam. Naik. Jauh. Pintar. On. On itu apa? Ya, apa definisinya? Ya, contohnya. Contoh on. Minum es ditiupin. Minum es ditiupin biar apa? Jadi minum es ditiupin. Jadi namanya on. Stupid. Ya. Tadi Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang tidak mau capek-capek, tidak mau serius, sungguh-sungguh belajar, maka siap-siap nanti panjangnya jadi orang hina. Kira-kira kalau prasmanan, kalau ada acara penting, itu yang makan duluan, yang pintar apa yang bodoh? Yang pintar lah. Pak Haji Farudin dan rombongan silakan masuk prasmanan. Ya. Bagian itu cuma ceker doang, nyuci piring dulu. Maka orang yang tidak serius belajar, kata Imam Syafi'i, siap-siap untuk dihina selama-lamanya. Maka adik-adik mahasiswa harus serius walaupun kata dia belajarnya. Jangan satu bingung 1.000 aja 1 biru, tapi dapat sehari bilang ya bisa cuma grogi, maklum ya. Oke, jadi lalu kalau tidak bersyukur wa intashkuru, syukur itu Allah iradah dan Allah perintahkan dan Allah cinta. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pantunnya jemur kasur di depan rumah, yang rajin bersyukur Allah akan tambah. Jemur duit di depan rumah hilang. Oh, ya duit di depan rumah di belakang aja hilang. Jadi jauhi kufur, perbanyak syukur. Artinya karena syukur itu kembali dan Allah memberikan garansi ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kita dengan catatan 2, syukur dan iman. Syukur dan iman. Ini temanya apa ini? Ini jangan-jangan kepada baca ini. Ini yang kecil banget nih. Temanya gede. Ya, menguatkan iman. Karakter itu tidak hanya bisa terjadi sehari 2 kali, tidak hanya mati setahun sekali, sebulan sekali. Bi'ah, karakter, kebiasaan itu biasanya, makanya di pesantren itu ada istilah begini. Ayo ikuti. Dipaksa, ya, dipaksa, terpaksa, terbiasa, luar biasa. Dipaksa, terpaksa, terbiasa, luar biasa. Sholat tahajud, sambungin. Ayo, dipaksa, terpaksa, jamaah subuh, puasa Senin Kemis, saya tanya, kalau acara malam ini kira-kira sama senat, sama kampus, acaranya bebas, boleh ikut, boleh tidak ikut. Kira-kira sebanyak dia enggak nih? Jadi kamu mungkin anak-anak, para mahasiswa besok ada mapid di Al-Hakim, ikut boleh, tidak boleh. Kira-kira banyak yang enggak ikut enggak? Enggak ikut semua, oleh ketua senat doang kan? Ini kenapa pada ikut? Awalnya dipaksa oleh sistem, dipaksa rektorat, dipaksa oleh senat, dipaksa panitia. Tapi nggak apa-apa, amal terpaksa itu. Jadi kalau teorinya orang itu akan menjadi biasa itu setelah memaksa 21 hari. Antum nanti malam baca Ar-Rahman, malam kelima 6, 7 belum nikmat. Nanti 20 malam antum baca Ar-Rahman setiap malam itu gak pakai berhenti. Nanti di malam 21-nya itu baru ada kenikmatan.
lalu nanti baru ada bid'ah, ada kebiasaan. Jadi nggak bisa kalau kita tahajud cuma semalam, baca Quran semalam, wah itu setannya banyak lagi. Makanya harus nggak boleh hat-trick, sholat subuh 3 kali nggak boleh, sholat Jumat 3 kali nggak boleh. Sering hat-trick nggak sholat subuhnya kesiangan? Hat-trick itu 3 hari berturut-turut, apalagi pas Piala Dunia kemarin. Iya, nonton bola sampai setengah 4, udah timnya kalah akhirnya tidur. Ya. Kalau menang masih ngerokok-ngerokok biasanya gitu kan. Ya, yang menang kemarin mana? Persikabo. Yang menang mana? Bape bukan? Nah, siapa? Yamale, siapa? Lamin Yamale. Dia santri, dia muslim. Yang lain pada berantem dia sujud syukur. Ya, itu dari 2 nama. Dia dulu orang miskin, diadopsi oleh 2 orang, Lamile sama Yamane. Maka namanya diabadikan jadi namanya. Dia orang miskin, mulia, baik, dan sekarang duitnya banyak. Ya, karena ilmu gocek bola. Alhamdulillah. Oke. Jadi, lalu yang kedua, jadi kufur itu kekufuran kita tidak menjadikan Allah itu hina, Allah itu rendah, dan kesyukuran kita adalah hal yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tadi di ayatnya karakter buruk manusia itu wa idza massal insana dhurrun da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Ada karakter buruk manusia itu, ya. Dia kalau lagi susah, lagi terpuruk, lagi bokeh, lagi di bawah, dia ingat Allah. Lagi banyak masalah, jadi tidak masjid. Lagi banyak masalah, soft jalan depan. Lagi banyak problem, dia baca Qurannya rajin. Bagus apa enggak? Orang banyak masalah, rajin ke masjid, bagus apa enggak? Bagus. Anaknya bandel, rewel, nakal, udah narkoba, wah, udah ketangkep, tawuran, didenda polisi 2 miliar, bapaknya akhirnya nggak berani masjid, paling depan, buat satu syukur, nah, karena ya, bagus apa enggak? Bagus, tapi orang kenal Allah dalam kondisi lapang, kondisi sehat, kondisi kaya, itu lebih baik daripada sakit melarat di bawah. Kalau sakit ingat Allah, wajar. Terus orang mau mati. Kalau dia bokeh ingat Allah, ya wajar. Terus mau ingat siapa? Kalau dia lagi terpuruk ingat Allah, bagus. Tapi ta'arraf ilallahi firraha, kenal Allah dalam kondisi lapang, kondisi sehat, kondisi kaya, maka Allah akan kenal antum dalam kondisi sempit, terpuruk di bawah. Ini anak-anak muda ini kan luar biasa. Anak-anak muda itu emosi masih tinggi, godaan masih banyak. Tapi ketika kalian kenal Allah, maka garansinya adalah yang dapat naungan itu apa? Anak muda, syabun, rajulun. Anak muda yang taat kepada Allah, bukan orang tua. Kalau orang tua memang ada waktunya. Udah pensiun gak kerja kok mana lagi Pak? Masih mengaku ujangan kepada setiap wanita, padahal cucunya semudah. Ini anak-anak generasi Gen Z, maka lagunya lagu Pak Yayat itu nggak kenal itu. Temannya Ikang Fauzi dia. Jadi nggak apa ya. Anak muda yang taat kepada Allah itu lebih dicintai daripada orang tua yang taat kepada Allah. Karena dia masih suka berantem, masih suka dugem, masih suka ngeluyur, tapi kok ngeluyurnya ke masjid itu luar biasa. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Pak, ini mahasiswa paling jauh dari mana? Dari Papua ya? Indonesia Timur? Aceh, katakan. Aceh, maju Aceh.
Dari paling timur dari mana? Ya, Papua boleh maju. Ini ada tadi nih. Ini sini Aceh sama Papua. Indonesia Aceh mana? Ya, Aceh. Ini yang Aceh apa yang? Aceh ya maju. Yang timur yang paling timur, Indonesia timur. Ambon atau Makassar atau mana? Ayo, yang timur sampai timur, nggak ada timur. Ya, oke. Ya, oke. Saya ada dialog. Ya. Nah, kami minta ini dua. Yang ada manisme, what your name? Ahmad Kurniawan. Ahmad Kurniawan. Ahmad. Orang mana biasanya suaranya bagus dulu. Ya. Ada lagu Ya Rasulullah Allah Jarod dan Simpul itu tahu lagu itu? Coba lagu itu. Lupa, ada orang aja lupa apalagi yang saya lanjut ya. Jarod dan Simpul itu lagunya teman saya. Coba lagu aja apa aja bebas. Jangan bilang aja nanti saya suruh kabur balik aja. Oh, masa lagu aja bebas. Ah, boleh. Aku bohong juga nggak tahu kalau orang itu. Ya coba lagu Aceh. Ini buktinya orang Aceh benar di gubernur nih hal ini. Yo. Apa? Ya. Bunga gempa, bunga di Aceh. Bunga terbe, indah gaya. Ya. Lagi. Itu bukan orang Aceh juga apa kayaknya juga apa itu. Orang Aceh. Putih kuning, kejampu merah, musikula indah gaya. Ya, saya percaya ada orang Aceh. Ya. Yang ini dari mana? Izin Ustaz, izin mengenalkan diri, nama saya Fakir Rosidin, asal saya Merauke, Provinsi Papua Selatan. Tapi ini keturunan Jawa ini keturunan Jawa. Saya izin lahir di Merauke, Ustaz. Izin lahir di Merauke, Ustaz. Iya, lahir tapi orang Jawa dari Jogja. Coba lagu Papua apa sih? Izin, Ustaz. Ya. Aku sekokon tahu, ya Rabbi, sore-sore cukup, Ustaz. Ya, ini keturunan Jogja, ketahuan gitu. Ada yang Padang? Dinding mah dinding. Ai. Setelah apa? Orang Padang. Oke, Pancasila bahasa Padang. Ya, Pancasila pakai bahasa Padang. Ya, Haji Baik tolong disalah saya atau salah benernya. Yo. Ye, ya. Ketuanya dengan Maha Esa. Ya. Dua apa? Dua. Manusia yang adil dan beradab. Ya. Terus tiga apa? Go. Indonesia nomor satu. Ya. Empat. Baik kalau dia salah bener. Ya. Sampai Nah. kerakyatan yang dipimpin
oleh kejaksanaan. Hei. Ayo sana. Oh, anak prim ini salah ya ulangi. Kadang-kadang yang dipimpin oleh Hakim Kejaksaan oleh permusyawaratan dalam permusyawaratan Dewan Perwakilan Ya, ke 5 Timo keadilan sosial untuk seluruh ambil satu lagi. Ya, enggak saya tanya nama-nama. Ya, nyanyi mana? Ayo. Ya, nama-namanya enggak saya tanya. Ayo. Kenapa ikan enggak pernah bilang? Hah? Ya, karena di sana enggak ada puskesmas. Ayo. Aku mana tahu. Wah, ini pada kawe ini. Ini sama orang Padang ini. Dibantu sama orang Padang. Mana yang mana? Ya, kamu ngarang aja orang ini nggak tahu juga. Ayo. Oh nggak apa, dibantu. Ini Padang juga. Gak usah Sumatera Barat. Dinding. Ayo, ya bantu. Ya. Ayam delapan Pak. Ayo bukan apa aja saya juga tahu. Ya, ini barisan KMI yang dinilai. Yo. Luruslah jalan Payakumbuh, belok jalan Kayu Jati, di Mahati indah karusuah ayam dan lape. Ayam dan lape. Lagi. Mandaki jalan pandai sikit, menurun jalan kabiaro, di Mahati indah kamau pe awak tak hijau. Ayam dan lape. Iya, bagus. Kamu udah daftarnya udah ada? Ya, ini. Oke, dua nomor. Ini ya. Ini Padang kawin. Ya, nanti kita ditraktir Pak Haji Pak yang orang Padang ya. Ya. Alhamdulillah ya, kembali. Oke. Jadi tadi syukur pertama jaya kupon dekati syukur, yang kedua ilmu. Nah, karena orang akan sukses dunia dengan ilmu. With knowledge get is the same. Apa artinya? Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dulu zaman kakeknya Bani Farudin ke Mekah itu 4 bulan. Naik kapal kalau haji 6 bulan. Kalau anginnya nggak bagus bisa 7 bulan. Jadi orang haji bisa 1 tahun. Tapi sekarang sama Pak Pilot cuma 9 jam. Karena apa? Teknologi. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dulu zaman Bani Farudin SMA, kalau di Jakarta sakit dia kirim kabar itu lewat kantor pos. Kalau orang sakit sampai Solo di situ udah 7 hari meninggal. Sekarang karena ilmu teknologi sekarang lab. Orang tuanya mau meninggal ini nih nyelet nih. Sampai baca Yasin, TikToknya di live-in. Tolong ya, subscribe tolong ya. Nah, orang tuanya meninggal live sekarang. Karena ilmu, karena teknologi. Tapi harus tetap didasari iman. Karena ilmu, karena teknologi, karena gadget, karena kemajuan zaman. Kalau tanpa didasari iman, maka akan bisa terjerumus dan tersesat. Maka kuatkan iman sebagaimana tema ini. Iman ini terjadi kalau istiqomah. Kalau kalian istiqomah jamaah, istiqomah tilawah, istiqomah belajar, semuanya akan menjadikan iman kita makin kokoh, punya integritas, dan insya Allah menjadi mahasiswa. Nanti pulang ke kampung masing-masing kan? Ya, itu langsung kerja di mana nanti itu? Oh beda-beda ya. Ini yang kalau gempa berapa gitu ya? Ya, BM. Nama kampusnya apa berarti? Waduh, STP. Oh ya, itu pokoknya ya. Ya, insya Allah. Ya, nanti ya saya ada yang dari Jambi nggak Jambi? Oh Jambi. Saya nanti tanggal 26 sampai 4 safari di Jambi.
di daerah tebing tinggi, terus Muaro Jambi dan seterusnya, insya Allah ya. Oke, jadi terakhir banyak bersyukur, lalu banyak belajar, perkuat iman, istiqomah dalam ketaatan, insya Allah. Duduknya dirapiin, kita tutup dengan muhasabah, kita duduk dengan zikir, kita tutup dengan muhasabah. Siapin ini pakai ini ya. Ya, fokus, konsentrasi, duduknya silanya yang benar, menghadap kiblatnya. Bapak-bapak tutup aja Pak, bapak. Ya, pejamkan mata. Ya, yang pertama hadirkan wajah ibu dan ayah kalian. Ya, sebut nama ibunya masing-masing. Sebut nama ayah masing-masing. Lebih-lebih yang telah wafat, yang yatim, mungkin ada orang-orang yang wafat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di tempatmu yang paling mulia di muka bumi ini ya Allah, di Masjid Al-Hakim, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang taat kepadamu ya Allah, anak-anak yang taat kepada Rasulullah, anak-anak yang memuliakan, membanggakan orang tua ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah sebesar dan sebanyak apapun dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami, ibu yang melahirkan kami, 9 bulan kami seperti bunda kami. Kami dilahirkan dengan bertaruh nyawa, ada yang disesat di bulan mulutnya. Ya Allah, ampuni bunda kami yang masih hidup, sehatkan lahir batinnya, panjangkan usianya dalam ketaatan, sehatkan lahir batin ibunda kita. Sebut nama ibunda masing-masing. Kami dalam bertemu ya Allah, kami belum bisa membuat orang tua kami tersenyum, kami belum bisa membuat orang tua kami bangga, kami belum bisa membuat orang tua kami merasa bahagia. Bahkan kami terkadang membuat orang tua kita susah tidur, gak enak makan. Orang tua kita pikirannya kemana-mana karena anak-anaknya yang kadang tindakannya, kadang ucapannya, kadang perbuatannya membuat gundah orang tuanya. Padahal kata Rasulullah, ridho fi ridho walidain, ridhonya Allah pada ridho kedua orang tuanya. Wasyukurullah fi syukri walidain, murkanya Allah pada murka kedua orang tua. Sehebat apapun anak, setinggi apapun ilmunya, pangkatnya, hartanya, kalau anak durhaka sama orang tua, demi Allah, demi Allah, demi Allah, maka tidak akan pernah mencium bau surga, apalagi masuk surga. Untuk orang tua kita yang telah wafat, mungkin di antara mahasiswa ada yang ibunya atau ayahnya telah pulang ke rahmatullah. Sebut namanya. Hadirkan mereka di pelupuk mata kita, di pelupuk mata kalian. Doakan ibunda kita, ayah kita yang telah wafat. Jadikan kehidupan orang tua kita barzahnya sebagai jubah kebesaran Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibunda kami yang telah wafat ya Allah. Ampuni dosa ayah kami yang telah wafat ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka taman-taman surga ya Allah. Raudhah min riyadil jinan. Jadikan kuburan orang tua kami dari raudhah min riyadil jinan. Bahkan kami bisa membuat kepada mereka. Orang tua kita yang di barzah sudah tidak butuh dunia, tidak butuh harta, tidak butuh pulsa. Mereka hanya butuh doa anak-anak yang soleh. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Pada orang tua yang masih hidup, sebut namanya masing-masing ayahnya, ibundanya, doakan
Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar bahwa banyak tingkah laku kami, banyak tutur kata kami, banyak perbuatan kami yang menyakiti perasaan orang tua kami. Kami mohon ampun ya Allah, kami mohon ampun ya Allah. Mudah-mudahan orang tua kami senantiasa dalam lindungan-Mu ya Allah. Baik yang masih hidup, yang wafat ya Allah, menjadikan husnul khatimah, aman-aman surga ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sukseskan anak-anak para mahasiswa yang sudah mengagumi ilmu Allah, jadikan mereka pemimpin-pemimpin di masyarakat mereka, di daerah mereka, dari Sabang sampai Merauke, yang tidak hanya pintar secara intelektual, yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi punya akhlak yang mulia, punya keimanan. Mereka peduli, empati dengan masyarakat, empati dengan sesama, mereka saling tolong menolong, dikuatkan imannya, diistiqomahkan amal solehnya, diberikan kebajikan, membantu meringankan sesama. Ya Rabbana ya Karim, mudahkan, kabulkan, sukseskan seluruh hajat jamaah ya Rabb yang sakit, Allah angkat penyakitnya, yang merugi dengan keluarga yang balas sakinah mawaddah warahmah, yang merugi dengan keturunan, berikan keturunan saleh salihah, yang merugi dengan sakit, angkat penyakitnya, yang merugi dengan rezeki, dengan ekonomi, dengan bisnis, dengan maisha, dengan hutang-piutang, berikan rizqan halalan thayyiban mubarakah. Ya Allah, jadikan para mahasiswa ini ya Allah yang sedang terlalu ilmu ya Allah, pemimpin-pemimpin yang akan menjadikan bangsa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar ibadah kami sangat jauh dari ibadah Rasulullah, ketaatan kami jauh dari para sahabat, ilmu kami jauh dari para ulama, tapi kami senantiasa mahabbah, cinta kepada mereka ya Allah. Golongan kami, kumpulkan kami bersama Anbiya wal Mursalin wasyuhada wassalihin. Silakan berdoa masing-masing. Silakan berdoa yang terbaik masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jangan kau tolak doa kami karena dosa kami, wala tamna rahmataka bima asina, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang orang tuanya sudah wafat, angkat tangan. Ibunya 1, 2. Ada yang bapaknya sudah wafat 1, 2, 3, banyak lah ya. Ada yang dua-duanya yatim piatu, bapak ibunya wafat ada? Enggak ada. Ya, kita doakan ya yang wafat di barzahnya orang tua kalian tersenyum, bangga melihat anak-anaknya jadi anak yang soleh. Nanti langsung salaman ke sini, baru suruh ya. Ya, itu disetelin lagi. Ambil instrumen dari mahasiswa sono, salaman baru ya. Yang orang masjid ke depan lah ya. Disalamin anak-anak. Ya, jamaah masjid di depan ya. Dari paling sono ya. Ya, silakan. Ayo Mas, mari. Ya, dari Pak Dirman ya. Yang jamaah masjid ke depan, Pak. Ya. Ya, salaman. Ya. Coba lagi. Ya.
Tiger. Jalan. Ini nggak salah. Penting kayak. Coba di off kan, bis. Bis. Dion. Tiga. Tetep lari ke situ. Yang masuk 10 orang yang like 300. Wih, dapat donat. Jangan lupa tap and comment guys. Sim. Dadah. Sim. Dia kayaknya akan giling. Komen. Foto. Kita foto pakai itu. Foto di sini. Nanti Iya, di SS. iya, kau foto sih. Saya. Belum. Bentar. Oke. Ya, satu, dua. Nah, Oke. nah. Ada lagi? Siapa foto? Siapa foto? Ya kan? Kasih tau MC. MC-nya hilang kah? Ada. Ini langsung ini. Ya, langsung kiper. Ini kegiatannya sudah sekarang ini. Saya kirim Oh, siapa? siswanya. Sudah di follow TikToknya. Saya baru ini ke YouTube. Oke, itu. Nanti minta ada nomornya siapa mahasiswa yang senatnya.
Mohon izin untuk teman-teman angkatan 25 dan juga 2024 untuk kegiatan mabit ini sudah selesai, namun sebelum pulang mari sama-sama kita membersihkan terlebih dahulu di lingkungan sekitar masjid. Jangan sampai ada sampah yang tertinggal. Kita tolong untuk teman-teman 24-25 kiranya dilihat ada sampah-sampah bisa segera dibersihkan. Dan juga untuk yang merasa mengumpulkan piring harap dia kembali di belakang. Jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal juga, harap dicek kembali terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan kepulangan.